Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi di Event Talks. Sebenarnya gue udah lama banget nggak bahas sama teman-teman dunia event organizer, dan kali ini setup gue sampai harus bertiga nih, karena episode kali ini kita akan bahas mengenai show management. Sebelum kita ngobrol, kita ikutin bumper dulu. Kembali lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini kita akan bahas mengenai dunia event organizer dengan segala keseruan dan warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Oke, di sini gue udah sama teman-teman dari tim show management yang biasanya ngebantu gue dalam mendirect sebuah event. Ini dari mana? Big Brother. Wes, gila. Big Brother Show Management. Ini sebelumnya mohon maaf ya. Ini mukanya datar-datar semua karena ini pada dasarnya orang yang di balik layar. Gitu ya? Iya. Orang yang di balik layar tiba-tiba ada di depan kamera. Jadi mukanya pada kaku semua kayak kanan kering. Kita perkenalan dulu ya. Ini dari Show Management Big Brother. Di sini ada siapa? Gua Reza. Reza, nama lengkap? Nama lengkap Muhammad Reza Arif. Oh, yes. Nama Instagram Reza Rezon. Padahal nggak gua kasih. Kalau yang ini salah nih kayaknya. Kalau ini sesuai stage manager. Biasanya stage manager. Kalau abang yang di satu ini siapa bang namanya bang? Julpika. Oh gila. Oh itu pakai suara perut ya. Mak Jul. Ya. Instagram dong Mak Jul. Instagram. Ya, Instagram gua Julpika 5633. Oh iya gila. Itu pakai kode apaan itu? Kode PIN ATM ya? Sama brother gue yang satu ini. Saya Bayu. Ya maaf ya saudara-saudara, maaf ya. Ini orang pada di balik layar sebenarnya. Jadi gue ceritain dulu bahwa sebenarnya setiap kali event Mahesa itu diselenggarakan, itu pasti secara teori butuh satu tim yang melaksanakan jalannya acara. Itu sebutnya adalah show management. Sebenarnya gue tuh baru kenal dengan dunia show management itu sebenarnya adalah 1 tahun setelah gue jalanin event. Jadi 1 tahun gue bikin event IO itu 2016, 2017 gue dapat event dengan skala yang cukup besar, dan itu gue baru kenal ada dunia show management. Biasanya gue itu marketing sendiri, presentasi sendiri, habis itu ngedirect sendiri gue. Terus gue bikin keuangan sendiri, invoice sendiri, ngurus pajak sendiri. Seminggu kemudian gue tipes. Keren om. Iya. Mampus gue. Nah, tapi artinya setelah itu gue baru kenal sama dunia show management. Nah, sekarang gue mau tanya sama Bayu. Kalau pengertian ya, yang menurut lu tim show management itu sebenarnya itu barang apa dan fungsinya sebenarnya apa? Boleh Reza dulu. Aduh. Ya udah. Sebenarnya secara pengetahuannya dia lebih unggul sebenarnya. Oke, kita sudahi saja kalau nggak ada yang mau jawab. Ini podcast apa sih gue? Lempar-lemparan narasumber gue nggak. Menurut gue sih show management itu tim atau apa ya? Barang sesuatu. Bukan barang sih, tim ya. Tim yang menjalankan acara, mulai dari konsep show manajemennya seperti apa, konsep acaranya seperti apa. Nah, tim-tim itulah yang akan ngedirect di sebuah event itu. Oke. Menurut gua, tapi kalau menurut Bayu ada lebih pemahaman yang lebih luas. Coba Bay. Mungkin Mas Jul dulu. Dia berguna nggak sih sebenarnya? Ini dari tadi ditanya dilempar mulu. Kalau menurut lo, Mak Jul? Kalau menurut aku sih ya yang selalu di panggung ya Om ya. Yang selalu di panggung. Yang selalu di panggung. Oke. Untuk ngebantu si stage manager. Lebih menyampaikan informasi-informasi gitu, mana yang miss, yang kurang, yang apa. Dari mulai belakang panggung sudah ready atau belum. Secara konsep acara sih si show manajemen ini ya ngebantu si klien untuk membuat show ini menjadi bagus. Oke.
Saya luruskan ya. Karena ini mohon maaf ya. Sebenarnya gini, lebih mudah menjalankan daripada menjelaskan. Kalian kenapa sih, astaga? Ini kalau gue sendiri biasanya tadinya gue agak sulit mempercayai sebuah konsep yang sudah gue bangun. Konsep gue mau seperti apa, abis itu gue maunya seperti apa. Kemudian yang menjalankan konsep itu, baik itu mulai dari awal acara sampai akhir acara dan yang merapihkan itu adalah tim show management. Bukan begitu, Pak? Ya, lu mah nggak jawab. Lu cuma betul-betul doang. Lu cuma aduh, astaga. Mohon maaf ya, mirip saya. tapi itu bener gue. Jadi gue sendiri bener-bener yang namanya sebuah event itu kan koordinasinya banyak banget tuh. Pasti. Mulai dari hardware, mulai dari software, sampai dengan ke tim show management. Ternyata buat gue itu sangat membantu banget sih. Membantu banget dalam penyelenggaraan acaranya. Jadi pada saat hari H, semua bukan beban sih, semua untuk keberlangsungan acara gitu, itu mulusnya, rapihnya itu dijalankan sama tim show management gitu sih. Jadi gue bener-bener kebantu banget. Jadi secara pengertian, kalau menurut gue sendiri, tim show management itu adalah yang menjalankan acara dari konsep yang sudah dibangun gitu. Nah sekarang kalau misalkan ya, kalau misalkan sekompleks apa dan seberapa banyak orang yang tergabung dari show management. Ini kan posisinya sendiri kan banyak nih. Banyak. Posisi show management yang paling krusial itu apa aja? Ini di job desk atau job desk dari show management ya? Oh, kalau untuk di job desk yang paling krusial ya. Sebenarnya show director itu. Oke, show director dan stage manager. Yes. Oke, jadi misalkan ada dari sebuah tim show management itu ada show director dan ada stage manager. Nah, selain dari ini apa lagi? Selain dari atau kita jabarin aja ya. Kita jabarin aja posisi job desk apa sih yang ada di tim show management gitu loh. Coba Mas Bayu. Oke, Mas Bayu memang agak malu-malu dia. Oh, menurut lo nih secara komposisi deh, secara komposisi apa aja? Secara komposisi sih show director, stage manager, MC crew, kemudian stagehand yang disebut dengan stagehand itu ada stage crew, technical crew, yang akan stagehand ini adalah kru yang akan membantu pekerjaan stage manager pada saat di panggung. Jadi panjangan tangannya si stage manager ini. Kemudian ada LO. Kemudian tadi props crew sudah disampaikan belum ya? Belum. Props crew untuk properti. Kemudian ada LO, talent coordinator, floor crew, floor director. Sebenarnya banyak banget sih sebenarnya, tergantung kebutuhan event lu. Kok banyak banget sih? Gue perasaan kalau pakai lu nggak segitu banyak. Banyak sebenarnya. Tapi memang semua pada akhirnya tergantung dengan kebutuhan kan. Pada akhirnya tergantung dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita nggak usah ngitung kru lah. Kalau kru kan misalkan stage manager, pasti di bawahnya butuh kru. Oke, berarti kita komposisinya misalkan yang benar-benar mandatory nih. Mandatory itu berarti ada show director, stage manager, MC crew, technical crew, dan property crew. Kalau floor director jika dibutuhkan seperti ada event awarding harus mempersiapkan para peserta atau penerima awardnya. Kemudian butuh koordinasi pada saat tamu masuk untuk diarahkan registrasi, kemudian mereka harus duduk di mana, betul gitu. Tergantung event lo, kebutuhannya apakah di area depan harus membutuhkan flow treatment seperti itu, berarti lo harus membutuhkan floor director. Berarti floor director nggak dibutuhin amat? Enggak. Sebenarnya di pada saat show itu tergantung sih semua. Tergantung ya. Tergantung dengan tingkat kebutuhannya. Oh. Karena ngomongin floor director tuh lebih luas sebenarnya. Ketika lo event konser, itu floor director sangat dibutuhkan sih. Apalagi dia harus make sure semua activity yang berjalan di area floor lo nih. Misalnya lo ada exhibition, kemudian ada games, kemudian ada area food. Nah, itu pekerjaan si floor director untuk nge-make sure hubungannya sih konteksnya bisa ke show, bisa ke exhibition.
seluas itu. Iya. Tar dulu. Misalkan kita ada exhibition nih, atau pameran. Ini berarti kan gue biasanya ada foyer, terus ngomongin apa dulu nih? exhibition misalkan. Exhibitionnya di mana dulu? Oke, misalkan kita Indoor gitu. Indoor kita punya 2 space lah, foyer sama main area, gitu ya. Kemudian kita ada stage. Artinya berarti floor director itu sampai bertanggung jawab di foyer juga, bukan cuma di acara doang. Karena ngomongin floor keseluruhan. Yes. Oh, tapi dia punya tim juga dong. Floor ini punya banyak tim banget yang akan mengakses dia as a floor director. Mungkin satu timnya ditaruh untuk ngebantuin peserta yang ada di ballroom misalkan. Oke. Kemudian ada juga satu tim dia yang membantu di area foyer, di zona booth atau zona exhibition. Bukan zona nyaman kan? Bukan zona nyaman ya. Jadi berarti leadernya satu, floor directornya, terus floor crew-nya yang mungkin bisa dibagi-bagi, lu area mana. Jadi mungkin secara jabatan dia akan sama seperti stage manager dan seperti stage manager. Oke. Tanggung jawabnya di panggung. Bertanggung jawab kepada talent-talent yang akan tampil di atas panggung. Indoornya artis, outdoornya si Pengunjung lah semua ya. siapa pemberi sambutan atau siapa itu seluruhnya diatur sama stage manager. Show director adalah orang yang Leader dari semuanya. Sebenarnya tuh yang gua tahu sih ya, di luar negeri itu sebenarnya show director tuh malah di bawahnya stage manager. Hah? Oh gitu? Katanya seperti itu. Show director itu sebenarnya hanya menjaga estetika panggung lu seperti apa. Tapi semua itu leadnya di stage manager, harusnya seperti itu ya yang gua tahu. Ya. Tapi mungkin versi lain beda lagi kali. Iya bener itu. Waktu itu pernah jadi perbincangan kan dengan hal show director dan stage manager. Sebenarnya show director ini tadinya tidak ada kan? Sebenarnya tidak ada. Harusnya stage manager katanya. Kenapa show director ini bisa terbit? Nah, itu jadi pertanyaan di semua kalangan-kalangan tim-tim stage management yang ada di Jakarta. Yang gue tahu. Tapi itu berarti berlaku di luar negeri doang. Karena sebenarnya nggak ada aturan yang baku dong. Ya, basic ilmunya sih emang semuanya udah dirancang mungkin di luar sana ya, mungkin Indonesia mempelajarin itu. Itu mungkin di Uganda doang gitu atau di Gabon? Kayaknya kayak itu. Oke, sekarang kita coba ini ya, kita coba ngasih edukasi ke para subscriber gue. Oke. Asik. Subscriber gue udah 38 juta loh. Oh, amin. Lu cair berapa? Belum monet. Cair berapa? Kita coba kasih ya sedikit pengetahuan yang kita tahu aja gitu ya. Kalau lu tadi sebutin ada show director, itu tugas utamanya apa? Berarti Menjaga estetika konsep pemanggungan. konsep pemanggungan atau seluruh teknis, acara. Kalau sih lebih termasuk ke seluruh sih. Keseluruhan ya? Ya. Nah, pertanyaan gua, kalau show director itu kan biasanya posisinya di FOH. Yeah. Di FOH itu kan banyak operator-operator, Yes. baik musik, lighting, LED dan lain sebagainya. Yes. Nah, itu yang ngatur si operator-operator itu show director juga. Contoh misalkan lighting naik turun, suara naik turun gitu. Itu show director juga yang ngatur ya. Oh. Termasuk ada tim-tim yang ada di belakang panggung itu dia juga. Dia juga yang mengarahkan dan mengingatkan. Oke. Nah, kenapa kalau secara pengetahuan gue dan didikan dari dulu ada show director dan ada stage manager. Stage manager itu yang gue tahu untuk menjadi untuk memudahkan atau membantu si show director ini bekerja. Oke. Tapi ada irama yang lain, show manajemen yang lain. Ada dia basicnya yang pernah gue tahu, basicnya dia stage manager, tapi dia kerjain banyak. Dia jadi stage manager, dia jadi MC crew, dia jadi properti, macam-macam. Oh, bisa gitu ya? Dan itu pernah gue alamin. Oh gitu. Iya. Karena waktu itu gue gak nyebutin brandnya lah ya. Karena itu secara pembelajaran dulu. Gue jadi stage manager, dikatakan stage manager. Tapi gue ngerjain sebagai MC crew juga. Terus jadi miking. Nah, tim yang membantu gue ini ada. Cuman gue greget gue. Lah ini lama banget tau gak kerja. Akhirnya gue kerjain semua. Oke.
Kalau stage manager itu berarti tugasnya apa? Ini dia nih. Oke, lu biasa jadi stage manager dong. Panjang tangan show director sih. Kepanjang tanganan show director. In case dia lupa, kita bisa mengingatkan. Oke, habis sequence ini seharusnya ada sequence ini loh. Tapi berarti dia yang punya kuasa atas panggung. Ya. Yeah. Kalau show director ibaratnya kita ibaratkan dia adalah panglima ya. Oke. Nah, kalau stage manager dia pangdamnya. Ada pangdamnya. Ya? Seperti itu. Tapi berarti kuasa stage manager itu lebih berkuasa dengan panggung daripada show director. Let's say misalkan contoh, show director bilang talent harus naik ke atas panggung. Tapi stage manager yang ada di atas panggung, misalkan masih ngelihat ternyata ada pecahan beling, ada paku lah gitu. Itu berarti yang punya kuasa adalah stage manager. Iya. Kalau menurut gua, karena dia semua yang tahu ada kejadian apa di situ. Kalau misalnya secara pemikiran dia atau secara penglihatan dia itu tidak memungkinkan, berarti show director harus mendengar apa arahan dia. Karena tergantung kan, kalau itu beresiko, khawatir juga di guanya atau di Bayu, karena dia yang tahu semua kejadian-kejadian yang persisnya di atas panggung. Di atas panggung. Ada beling nih, sementara show director bilang naikin sekarang. Mak Jul bilang jangan ada beling. Kalau sempat gue bilang naikin deh, beresiko ujungnya kita juga yang ini. Kalau MC crew, sebenarnya gini, stage manager sama MC crew berarti posisinya di panggung dong. Yes. Apakah MC crew benar-benar hanya berkebutuhan dengan MC aja, atau stage manager bisa berfungsi sebagai MC crew? Bisa. Sebenarnya bisa, tapi konsentrasinya terpecah. Ya. Yes. Sebenarnya sih stage manager hanya mengingatkan, tetap semuanya fokusnya ke MC crew. Stage manager hanya bisa mengingatkan kondisi kok tadi ada pecah beling. Stage manager ataupun show director akan mengingatkan MC crew. Bisa nggak di bridging dulu untuk sesi ini? Oke. Kurang lebih segitu. Itu fungsi MC crew akan menyampaikan langsung ke MC-nya. Tapi kalau misalkan lu kan semua pasti pakai eartag ya untuk komunikasinya ya. Yes. Jadi kalau misalkan show director mengarahkan sesuatu, otomatis semua juga sudah dengar. Yes. Walaupun misalkan ditujukan untuk ke MC crew atau ke stage manajernya, gitu ya. Kalau lu sendiri sebenarnya biasanya menjadi show director atau stage manager? Kalau dibilang sih gue dari awal dulu sih. Dari runner, crew, kemudian stage crew, MC crew, pernah jadi LO juga, talent koordinator, stage manager, baru show director. Emang sih udah dicobain semua sih. Berarti stepnya begitu ya? Tapi nggak tahu yang lain ya. Emang kenapa? Ya nggak ada yang tahu, karena pembelajaran kita dulu tuh seperti itu. Oh gitu. Cuman kalau di gerbong-gerbong lain ya nggak ngerti juga. Kalau gue tiba-tiba langsung jadi direktur? Mungkin lu karena banyak duit om. Enggak, gua gak banyak duit. Investor gua yang banyak duitnya. Kalau lu biasanya jadi apa, Jan? Kalau gua sama kayak Bayu. Berawal dari awal itu ya gua mengenal event dari runner. Kemudian gua dicemplungin ke dunia show management. Sama, step by step. Jadi gua pernah jadi runner show. Jadi floor crew, jadi stage crew, habis itu MC crew, ya macam-macam. Kalau untuk duluan, dia lagi yang dulu. Oh gitu. Berarti senior banget ya? Iya senior gua ada. Senior. Suhu. tapi pada dasarnya Bayu sama Reza itu sudah pernah jadi show director di event Mahesa. Jadi kalau nggak Bayu sama Reza, mereka biasanya tuker-tukeran tuh. Siapa yang jadi show directornya, siapa yang jadi stage manajernya, biasanya mereka tuker-tukeran. Kalau Majul, lu biasanya ditunjuk sebagai apa? Expertise lu lah di show manajemen itu apa? Floor director kah? Multifungsi sih om. Situ top Surabaya. Tapi lu dominannya sebagai apa? Ya tapi kalau Reza dan Bayu biasa merupakan saya untuk menjaga panggung. Stage manager ya? Bukan menjaga panggung ya. Jaga loadingan biasa. Dia kalau di eventnya Thor, lu tau nggak tuh? Yang penjaga pintu, yang si megang pedangnya itu dia. Hamdal. Kalau secara perjalanan sih sama sih kita. Sama ya? Sama. Tapi kalau maksud gue gini. Gue juga nggak tahu ya, apakah
step seseorang untuk menjadi kayaknya kalau persepsi gue top leadernya itu di show management itu show director. Yes. Gitu ya. Dan pertanyaan gue ke Mak Jul, sebenarnya kalau menurut gue mau pantas di EPOH gitu. Iya dong. Tapi kenapa? Suatu saat gue kan di EPOH. Amin. Di event lo. Amin. Bener ya? Bener ya? Bener. Besok ya? Janji dulu. Bentar. Kenapa maksud gue kenapa bisa lu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu? Lu udah orang lama, Bang. Iya, lama banget. Udah lama banget gitu loh. Kenapa? Apakah sebuah show director itu menjadi sebuah momok gitu loh? Nah, kalau di kita itu kan biasanya kan di EPOH sama di panggung chemistry-nya dapat gitu. Oke. Itu memang nggak bisa dipisahkan. Jadi ya kalaupun kita saling bertikai itu hanya di show doang sih. Jadi chemistry itu yang dapat. Si A harus kemana, si B harus kemana. Tapi kalau suatu saat gua di EPOH kan gua belum tahu ya di belakang nyaman di gua di siapa. Ya tapi nanti tinggal tunjuk dong. Misalkan lu show directornya, gua yang nunjuk lu jadi stage manajernya bisa dong. Bisa. Mungkin terjadi Bisa aja dong. Bisa banget. Misalkan gua minta pokoknya show director gue Majul, stage manager gue Wisnu Tama misalkan. Mohon maaf Pak, bercanda Pak. Gak mungkin dong Wisnu Tama disuruh-suruh dong. Tapi asal budget masuk. Iya. Ini ngomong-ngomong stage manager lebih mahal biayanya daripada anggaran IO-nya ya. Tapi memang secara chemistry show director dengan yang ada di atas panggung itu nggak bisa asal cabut-cabutan ya. Yes. Karena itu pernah terjadi. Kenyamanan Om. Oke. Kalau gua sering event ya andalan gua Mak Jul. Oh. Andalan ya. Oke. Kadang gua kalau misalnya gua yang di EVOH, Bayung di EVOH juga, Mak Jul yang di panggung. Karena gue nyaman kerja sama dia, walaupun ada gesekan-gesekan itu adalah bumbu-bumbu di show. Kalau gesekan tuh gimana sih maksudnya? Contoh misalkan secara teknis Mak Jul punya solusi mengenai ngomongin teknis. Misalkan kita mindahin barang harus begini. Nah, gue juga punya ada solusi juga, harusnya begini. Tapi secara pemikiran gue, lebih masuk logikanya si Mak Jul, akhirnya gue ikutin. Nah, ada perdebatan itu juga pasti. Oke. Itu diperhalus ya, Aslinya gue pernah satu hari itu pakai HT yang dipakai oleh tim show management. Gue yang nguping doang. Iya, gue pernah pakai eartag yang dipakai sama semua show management. Apa itu? Astaga, gue gak kuat lu. Sumpah, abis itu gue taruh. Gak kuat gue. Itu diperhalus yang tadi ya, saudara-saudara. Iya. Ya itu. Tapi maksud gue memang setegang itu ya. Yes. Memang setegang itu karena keberlangsungan acara gue itu bener-bener jatuh di tangan orang-orang ini. Lu bayangin deh, event lu untuk suatu event tuh billingnya yang lu harus tagihkan ke klien itu 2M. Nah, setelah lu udah ngelakuin persiapan semua, terus tiba pada saat show Penyelenggaraan. Oke, beban 2M tuh ada di tim show dong. Yes. Wih, anjir. Ketika acara itu berantakan, lu antara dibayar enggak dong? Iya sih. Lu fix pasti bayar show manajemen dong. Oh iya dong, pasti dong, tidak saya bayar itu. Ngapain saya bayar acara saya berantakan? Iya. Itulah. Ada juga yang seperti itu. Ada pernah gue dengar, jadi secara production gagal, buruk lah ibaratkan. Tapi si kliennya si corporate ini, karena udah melihat productionnya buruk, kemudian si panitia lah ya, panitia itu ngomong sama si tim stage management. Ini secara production buruk berantakan gitu. Ya, gue minta di show manajemennya di acara baik ya. Itu kan nggak mungkin kan, udah di sini buruk lagi. Waduh, mau iya benar. bebannya di sini nih di sini. Makanya gitu juga kalau acara megah, udah rapi produksinya rapi, video bagus, lighting bagus, soundnya oke. Terus production gue udah bagus, gue nitip acara gue bagus ya, jangan sampai hancur. Beban juga jadi sama. Jadi statement itu sebenarnya mau productionnya bagus, mau productionnya hancur, tetap show-nya harus bagus.
Makanya lah itu kami terbit anak-anak Sumatera, Om. Jadi kalaupun memakinya pun udah paham. Jadi itu anak-anak pun masih memaklumi ya. Jadi kalau misalnya ada orang baru melihat statement itu mungkin waduh. Iya, nggak kuat gue lu, sumpah nggak siap gue deh. Tapi ada juga yang orang-orang yang di luar kita yang udah tahu karakter, ya udah mereka ada so far udah saling tahu aja, udah paham aja. Emang si anjing gitu ya. Ya tahu aja. tapi kalau misalkan berhubungannya dengan teknikal, show management bisa mengcounter itu nggak? Contoh misalkan LED screen. LED screen ketika dicoba GR rehearsal dan lain sebagainya so far so good gitu ya, tapi pada saat pelaksanaan tetap tiba-tiba ada masalah teknikal. Show management nggak bisa ngapa-ngapain atau bisa ada kasusnya apa yang kejadiannya? LED mati. Audio mati. Audio apa nih, mic? Audio mic misalkan. Audio mic. Itu kan benar-benar nggak bisa di semua. Enggak. Misalkan tiba-tiba nih gua kasih contoh kasus ya. Contoh kasusnya adalah opening tiba-tiba. Enggak, contoh kasusnya adalah ada performance dari talent. Kemudian talentnya semua pakai monitor. Apa ini namanya? Headset. Tiba-tiba pada saat di atas panggung ada 4 performer, ada 2 mic-nya mati. Sudah di tengah show-nya. Nah, show management biasanya melakukan apa? Mic-nya mati ya? Itu technical banget dong sebenarnya kan. Gue nggak tahu nih, apakah tanggung jawab show management sampai ke technical juga? Harus atau tidak? Yang pertama sih kita akan make sure dulu kenapa nih ke operator soundnya. Kemudian yang kedua emang sebelum show itu kita harus siapin mic backup si penyanyi, either 1, 2, 3 atau 4 besok kebutuhannya. Nah, paling mungkin itu. Kalau misalnya hal itu terjadi, mungkin salah satu kru ataupun manajer tim, alhamdulillah, terserah dulu ya. manajer dari artis ataupun kru dari talentnya itu akan masuk ngasih mic pengganti. Itu yang paling nggak itu yang bisa dilakukan. Itu yang bisa dilakukan ya. Ya, untuk ngebantu ya persiapan mic backup. Kemudian cek dulu di operator sound ada apa, ada hal terjadi apa. Mungkin memang secara teknikal kita harus cek dulu tuh sebelum show, baterai, sinyal, itu harus kita cek semua. Ketika itu sudah oke, mungkin bisa pakai mic itu ya. Tapi kita handheld ya jadinya ya. Juga mic backup. In case terjadi sesuatu. Kalau misalkan gue kasih contoh case lainnya. Dalam pelaksanaan gue biasa juga pakai LED screen ya. LED screen tiba-tiba mati gitu ya. Acara sudah running. Untungnya itu belum ada materi, hanya ke visual aja karena memang baru opening. Tiba-tiba di tengah jalan acara itu mati. Lu sebagai stage manager misalkan, otomatis sebenarnya sih pasti nungguin arahan dari show director dong harus mau ngapain. Enggak juga. Oh, enggak juga. Gua harus cari tahu apakah di kabel betul. Karena LED biasanya ada di atas panggung. Nah, posisi itu tuh biasanya apa yang akan lu lakukan sebagai stage manager? Nah, di LED kan biasanya ada 2 ya, yang di operator biasanya ada di depan sama krunya biasanya ada di belakang ngejagain. Ya, di depan harus cari tahu masalahnya di mana, di belakang pun gua harus cari tahu masalahnya di mana. Ataukah ada kabel yang terinjak, ada kabel yang tergencet atau segala macam itu kita tahu. Ya namanya teknis ya. Tapi itu yang disebut dengan ini bukan sih apa tadi? Prop crew. Properti bukan. Oh, itu bukan. Technical crew. Tapi tanggung jawabnya ada di stage manager. Nah, kalau itu kan hal teknis. Mungkin gini, maksud lu secara si show gimana? Iya, maksud gue gitu ya, itu maksud gue. Jadi show-nya mau diapain gitu loh. Pasti gue udah panik sebagai pemilik IO gitu. Stage manager tuh gue nggak dibayar. Akan make teknikal itu ke vendor mungkin ya kan. Yang biasa kita akan minta dia akan stay di backstage buat berjaga-jagain. Kita jagain hal trouble seperti itu. Kemudian dari sisi show tergantung materinya apa dulu nih. Kalau misalkan materinya kayak sesuatu yang dibacakan MC misalkan kayak pemenang atau bumper video. Nah, itu harus di backup di cue card.
Jadi emang antara keycard dan LED itu sinkron. Kalau misalkan yang dibacakan pemenang wording. Kalau hanya video, misalnya video yang diputarkan tiba-tiba mati, mungkin notesnya dari MC Crew akan mungkin ya kalau dari gua adalah karena video itu nggak tersaksikan dengan audiens kita. Baik, mungkin tadi terjadi hal teknis. Setelah Randy Raffi dia akan present sekali lagi. Padahal show udah jalan gitu. Show udah jalan, tapi hal teknisnya bisa ditutupin. Betul sih. Jadi, karena hal itu harus di-deliver ke penonton, jadi mungkin akan kita play satu kali lagi. Oh, itu kalau misalnya video materi ya? Ya, video materi. Tergantung sih kalau video ya paling nggak karena acara ini off air, nggak on air. Atau mungkin kalau on air bisa ya, maksudnya di cut terus play lagi. Itu kan untuk secara menghandle ya kan. Kalau live mungkin dan maksudnya live live streaming ya, gitu. Bukan live TV ya. Oke. Kalau live TV mungkin ada cara sendiri untuk nanganin itu. Mungkin dikasih bumper transisi lah atau apa gitu. Gimana mau dikasih bumper transisi ini dia ada mati? Iya dong. TV. Oh iya. Oh TV, kalau TV masih bisa di backup dong. Oke. Kalau ngomongin virtual dong. Yes. Kalau bukan muncul Event offline. Langsung di venue gitu ya mungkin bridgingin dulu, begitu teknisnya sudah dilakukan, sudah dirapikan, LED kembali kita akan beri lagi videonya. Tapi kita satu udah siap itu, udah siap dengan makian. Tetap kita akan iya, udah siap itu. Nah makanya tim show management kalau teknisnya seperti itu udah punya mental siap yang seperti itu tadi. Siap dimaki, siap nggak dibayar. Siap gak dibayar. Karena sebenarnya pokoknya siap-siap aja. Iya, pokoknya siap-siap aja lah. Jadi antara seperti yang dibilang Mas Jul tadi, kabel keinjek atau kabel copot itu di luar kuasa. Tapi dari stage management itu sebelum show akan make sure itu jalur kabel ya dilakban dengan baik dan benar. Kabel-kabel yang riskan akan copot itu di make sure dilakban. Mungkin dari tim stage management itu sudah melakukan itu dari pada saat JR. Terkadang pun kalau misalnya itu krusial banget tuh kabel-kabel itu di police line tidak ada yang boleh lewat di lingkaran belakang LED misalkan. Oh gitu ya. Sampai segitunya. Tapi kalau udah pada saat acara show berjalan, aduh lemas juga jantung gue ini. karena gue pernah kejadian ya. Ini pernah kejadian yang gue pernah alami sendiri. Di mana pada saat gue sebagai pemilik event gitu ya, ada satu show director yang gue masih ingat banget. Akhirnya gue ke memori lagi nih. Akhirnya gue keinget. Gue nggak tuh, bukan kan? Gue nggak tuh. Tadi dulu. Iya. Nah ini bukannya ini. Enggak, itu gue pernah kejadian di mana pada saat ada satu mic yang mati gitu ya. Ada satu mic yang mati, terus gue ngomong sama Shodinya. Ini kejadian dan akhirnya gue flashback lagi gitu. Terus gue bilang, itu kenapa mic-nya mati? Loh, itu kan sound system, bukan gue. Itu akhirnya gue keinget lagi loh. Bisa, gue udah mati. Lah, sampai kok gue nggak di backup sih gitu loh. Pertanyaan gue. Bukan gue tuh kan. Gue sih inget gue enggak. Bukan ini ya. Tapi orangnya bejenggot sih emang. Gemuk-gemuk gitu. Suka pakai kupluk, pakai baju Liverpool. Enggak, tapi itulah ya, maksud gue adalah beban. Makanya benar-benar beban acara, keberlangsungan acara gue tuh benar-benar ada di pundak show management sebagai yang ngelit acara gue. Makanya gue bukan mau kalau gue secara pribadi sih memang ilmu itu kan gak ada batasan kan Om. Ya. Gue masih proses belajar. Tapi terkadang kalau misalnya ada job selalu gue cuman hire lu doang, timnya dari gue nggak pernah mau. Tapi gue pernah sekali nyemplung. Gue sentil lo ya. Dia nyindir gua dia. Enggak lu nyindir gua. Kambing emang lu. Enggak. Gua enggak pernah mau kalau misalkan gua jadi Saudi, terus tim yang lainnya dari gua. Itu padahal event gua. Tapi eventnya berantakan. Aduh. Tapi iyalah, dari situ ya gue ceritain deh, lu ceritain. Iya karena gue pribadi pun bukan hanya di MICE saja ya Om. Di luar pun gue selalu begitu.
maksudnya bukan gue mau harus sok-sokan atau tidak, karena kan secara pengalaman gue punya chemistry sama tim-tim yang sudah kerja sama bareng. Walaupun tim tidak semua tim Big Brother yang gue gandeng, misalkan gue bawa freelance dari luar, gue harus tahu gue sering kerja sama mereka. Nah, orang-orang yang seperti itu gue bawa. Nah, kalau misalnya gue tim dari gua ini lu cuman lu doang, Shodi lu yang runningin doang gitu kan. Gua gak pernah mau. Iya. Karena bebannya itu berat ya. Berat banget dong. Iya, benar. Berat tuh. Enggak, tapi waktu itu pernah gua enggak, gue itu pernah gue jadi satu event. Mohon maaf ya, gue nggak punya budget soalnya. Balik lagi ke situ, klien gue nggak punya budget. Acara itu sebenarnya sederhana, tiba-tiba jadinya gede gitu loh. Iya, gue juga kaget. Iya. Gue sampai, lu tau nggak tuh? Gue sampai nelponin Bayu. Bayu, kau di mana, Bay? Aku di rumah aja. Datanglah kau ke sini. Aduh, jauh kali. Di mana kau? Oh, di puncak. Habis dari situ dia nggak bisa. Gue telepon Mak Jul. Mak Jul, lu di mana, Mak? Mancing. Enggak, aku lagi nggak enak badan ini. Aduh, mak pusing. Oh gitu. Sampai dia telepon. Iya. Kalau nanti aku datang takutnya nggak stabil dengan pergerakan yang biasa. Mungkin tim stage management yang lain mungkin sama seperti itu. Karena yang gue tahu pun stage management manapun mungkin mereka juga punya tim sendiri. Terkadang seperti itu. Yang gue tahu. Makanya pada saat mulai dari event itu gue benar-benar belajar ketika untuk show management gitu ya, antara Shodi dengan yang di atas panggung gitu ya, stage manager itu nggak bisa dipisahin sih. Itu timnya benar-benar harus punya chemistry yang kuat banget gitu loh, karena gue udah pernah trial dengan hal itu dan akhirnya jadinya fail. Satu lagi, kalau gue bantuin tim Maesa, gue khawatir, ngeri dia ngomel-ngomel doang. Gue takut. Ngeri gue kalau ada ngomel. Enggak. Lupain. Enggak. Khawatir gue. Lu tahu nggak? Pertama kali gue ketemu sama dia takut banget gue. Jadi justru khawatir sama dia. Aduh. Makanya kalau ada event di Maesa tuh, kalau misalnya gue sama Bayu udah nyemplung ngebahas rundown, lo aja deh yang maju. Lo jadi maju. Enggak lah, gue nggak segalak itu lah. Lo jangan menggiring opini klien guanya galak dan ini dong. Tapi kalau yang klien dari lembek bisa jadi keras. Nah, ini cuma lucu biasa. Tapi memang karakter ketika mendirect itu beda-beda ya. Beda-beda. Gua ngelihat Bayu ngedirect dengan Reza ngedirect itu memang treatmentnya beda banget sih. Memang beda banget. Ke timnya juga beda. Tapi dia udah melunak. Sekarang udah melunak dia. Udah satu guru. Udah nggak kata-kata kasar dia. Dia dulu bilang, sekarang tuh bilangnya amplas. Kasar. Tapi lu tau nggak waktu event yang kemarin, yang Maesa yang handle kemarin. Famegate? Bukan. Famegate kan? Iya. Itu gue leluasa tau gak lu? Oh gitu. Karena gak ada orang ya? Orangnya dikurangin. Iya, purna bakti. Orangnya dikurangin dan lu gak ada. Itu gue leluasa ya? Untuk berekspresi dan gue sesantai mungkin untuk ngedirect acara itu. Oh gitu ya? Gak ada beban ya? Dan gue bisa sepenuhnya konsentrasi gue. Nah, satu lagi, sebelum gue mengingatkan Mak Jul waktu itu kan ada perpindahan kamera, dia udah langsung pindah. Mak Jul, move kamera, udah aman. Gue deg-deg. Orangnya dikurangin ya? Dalam hati gue, bagus lah. Lah gue aja deg-degan kambing. Tapi gue dikurangin dia. Iya, gue aja yang deg-degan di bawah. Tapi gue inget juga tuh waktu pernah baktinya Bank Mandiri, yang awal-awal tuh, pokoknya semua harus diarahin masuknya apa gitu. Terus gue ditanya, loh kok direksi udah pada masuk? Gue tanya, Jod ini siapa yang sudah masuk? Gak tahu mau udah masuk. Abis loh bajunya. Moodnya berubah langsung. Moodnya berubah langsung. Langsung gue ekspresi gue, aduh, lemes gue. Langsung gue kalau misalnya eventnya Maesa, gue khawatirnya dia doang. Khawatir selebihnya tidak ada yang khawatir. Abis itu ada yang take over gue, yang backup gue waktu itu. Tenang Jod.
klien gue sendiri, gue yang nyuruh masuk. Jadi kalau gue diomelin, gue ada bahan deh. Loh, ada yang backup gue. tapi maksud gue itu ya, gue bahkan ketika sudah running acara gitu, itu kayak gue udah nggak punya kuasa loh, serius deh, karena pundak komando acaranya kan udah di Shodi gitu loh. Gue kayak nggak punya kuasa atas untuk perubahan dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya memang mau mengkonfirmasi ke gue, it's okay, boleh gitu. Kayak misalkan ada perubahan apa yang ternyata teknikal banget gitu, ya oke, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau seandainya buat gue insert lagi, karena kan biasanya tim show management juga udah langsung sama klien tuh, gue udah hampir udah deh, biarin deh, gue percayain aja deh gitu. Tapi kayaknya podcast ini kita berdua doang yang ketawa. Iya. Mereka cuma siapa sih? Mereka cuma doang. Padahal yang ngedirect event-event gue tuh Bayu loh. Porseni mandiri dengan acara semegah itu, yang ngedirect tuh Bayu. Kalau nggak ada Bayu, ada Reja, ada Maju. Sering itu kami bertiga siapapun yang lead sebagai show director-nya selalu gontok-gontokan loh. Kalau waktu itu Bayu yang lead, Makjul yang berapi-api. Bisa Bayu. Sebenarnya di show manajemen itu butuh yang itu bumbu-bumbu. Oh iya. Drama-drama menaikkan rating konten gitu namanya. Iya, benar. Tapi emang harus kayak gitu ya? Harus. Sebenarnya sih enggak juga sih, Bang. Enggak juga harus kata-kata kasar tuh enggak. Enggak, tapi maksud gua adalah argumentasi di atas panggung dengan yang ada di FOH itu kan kadang-kadang terjadi gesekan yang sangat keras gitu loh. Idealis lo dan budget. Kok dia ngomong nyerempet ke sini sih? Kalau lu punya konsep yang oke, itu biasa. Konsep oke dengan budget tinggi itu biasa. Yang oke itu adalah ketika lu punya konsep tapi budgetnya murah. Makanya show manajemen gue Big Brother. Tapi sebenarnya banyak sih sebenarnya. Show manajemen di luar sana masih. Oh iya benar. Show manajemen di luar sana juga lebih bagus banyak gitu loh. Lebih oke, lebih senior tuh bagus banyak gitu. Tapi yang lebih murah kan sedikit ya. Maaf, enggak. Big Brother itu berkualitas sesuai dengan harga. Tapi dia tahun ini mahal sekarang. Aduh. Mahal dia. Udah gitu gua nggak bisa nawar lagi. Itu yang buat budget Bayung Mas itu ya? Enggak, yang buat budget dia, yang nawar dia, tapi di belakang dia ada Maju. Awas kau kurangin lagi. Gua apa loh. Awas kau kurangin lagi. Aduh. Oke, gila ini seru banget pembicaraan gue sampai seru gak sih? Enggak sih ya. Habisnya dia melulu sih. Ya, diseru-seruin aja lah. Tapi pembahasan show manajemen itu memang nggak akan ada habisnya, terutama dengan kejadian-kejadian yang ada di atas panggung. Mudah-mudahan next pertemuan kita bisa bahas dan ngobrol lagi dengan kejadian-kejadian apapun yang ada di atas panggung. Untuk sementara ini kita cukupkan dulu event talks kita pada kali ini. Kalau lu suka sama video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalain notifikasi loncengnya supaya lu bisa ikuti video-video gue yang berikutnya. Sebelumnya ini dong. Apa? Promosi dulu dong. Aduh. Instagram Big Brother apa? @BigBrotherSM. Wes sila. Follow @BigBrotherSM. Aduh. Tagline-nya keren. Show manajemen berkualitas, harga terjangkau. Oke, dari gua Ube di sini. Di sini. Reza. Di sini. Akhir kata, sampai ketemu di episode kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.